Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Lisa Ervi Oktariani dengan NIM 240600270. Saya dari kelas A5 PGSD angkatan 2024. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ulangan akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini ada dua studi kasus. Untuk soal kasus yang pertama yaitu bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat? Saya menjawabnya ada tiga. Yang pertama itu ada pusat kegiatan sosial. Itu masjid dapat menjadi pusat kegiatan sosial seperti pembagian zakat, kurban, pernikahan, diskusi, masalah umat, dan lain-lain. Yang kedua ada pusat pemberdayaan anak yatim. Masjid dapat menjadi pusat kegiatan pemberdayaan anak yatim seperti kegiatan keagamaan untuk menanamkan keimanan yang mantap. Yang ketiga ada pusat kegiatan anak-anak BTQ. BTQ itu baca tulis Quran. Jadi masjid dapat menjadikan pusat BTQ untuk anak-anak, di mana anak tidak hanya baca tulis Quran tetapi ditambahkan dengan materi-materi tentang keagamaan. Oke. Yang kedua ada program apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah? Untuk kegiatan jasmani jamaah, bisa kita mengadakan masjid bersih setiap 1 minggu sekali, karena dengan adanya kegiatan ini, jamaah melakukan kegiatan seperti berolahraga kecil. Untuk kegiatan rohani jamaah, yaitu kita bisa mengadakan ceramah atau dakwah di masjid tersebut agar tidak hanya jasmani saja yang terpenuhi, tetapi aspek intelektualitas, kepercayaan, emosional, dan perilaku juga terpenuhi. Yang ketiga yaitu apa jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan untuk meningkatkan aspek emosional, intelektual, dan spiritual. Perlu adanya kegiatan pendidikan karakter di setiap hari Jumat untuk jamaah, di mana isi dari pendidikan karakter yang sesuai menurut syariat Islam, atau kegiatan yang berupa memaknai arti dari setiap ayat di Al-Quran dan mempraktikkan di kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada bagaimana masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Bisa mengadakannya dengan acara kajian dengan mendatangkan narasumber yang terkenal. Lalu acara tersebut dibuka secara umum dengan tarif. Lalu di kegiatan itu pun para jamaah bisa berjualan makan atau minum agar para peserta yang datang ke kajian tersebut tidak perlu keluar dari acara. Ada soal studi kasus yang kedua. Yang pertama itu, jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya. Prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam itu ada 4, yaitu yang pertama ada niat ikhlas, yang kedua integritas dan kejujuran, yang ketiga berempati, yang keempat kepemimpinan dengan teladan. Sedangkan pada kasus Ustadz Hasan, beliau kurang dalam prinsip berempati dan kepemimpinan dengan teladan, karena sebagai seorang pendidik harus memiliki rasa empati terhadap siswa-siswanya, karena dengan kondisi latar belakang yang berbeda akan berbeda pula cara siswa-siswa mengerti dengan pelajaran, apalagi tentang pembentukan akhlak. Lalu beliau harus merubah sikap kerasnya saat mengajar, karena sikap keras tidak semua siswa bisa menerima hal tersebut. Yang kedua itu, susunlah minimal 3 strategi praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Yang pertama, ada pembelajaran kolaboratif. Jadi di pembelajaran kolaboratif ini, kita harus haruskan siswa bekerja sama, berbagi ide, dan memecahkan masalah secara tim agar dapat meningkatkan kesadaran sosial dan keterampilan hubungan siswa. Yang kedua ada komunikasi terbuka. Gunakanlah komunikasi yang terbuka baik guru dan siswa agar dapat membantu hubungan yang kuat. Yang ketiga ada sikap sabar. Sikap sabar diperlukan untuk menjaga keharmonisan hubungan guru dengan siswa. Yang ketiga ada berikanlah contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap Islam.
Yang pertama, buatlah peraturan kelas dan libatkanlah siswa dalam pembuatannya. Yang kedua, ada pengecekan kelas bersih setiap hari karena sesuai dengan hadis bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Yang ketiga, ada ajarilah siswa-siswa dengan nilai-nilai Islami dalam pembelajaran. Ini ada soal terakhir yaitu apa yang saya pahami tentang Islam yang rahmatan lil alamin, ekonomi syariah dan pernikahan dalam Islam. Menurut saya Islam yang rahmatan lil alamin itu adalah dari bahasa Arab yang artinya rahmat bagi seluruh alam. Maksudnya adalah salah satu sifat Allah dalam Islam yang menunjukkan bahwa Allah adalah sumber rahmat dan kasih sayang bagi seluruh penciptanya, agar mengajak umatnya untuk menunjukkan rahmat dan kasih sayang dalam interaksi dengan orang lain. Kemudian ada ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ekonomi syariah juga memiliki tujuan utama untuk menciptakan masyarakat yang adil dan seimbang baik secara ekonomi maupun sosial. Yang terakhir ada pernikahan dalam Islam. Pernikahan merupakan sebagai sarana ibadah yang paling panjang serta salah satu ibadah yang dapat menyempurnakan separuh agama. Pernikahan juga dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan pernikahan itu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, tentram, indah, keberkahan, dan mendukung satu sama lain. Sekian jawaban studi kasus dan soal yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.